Pidijaya merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang berada di kawasan pesisir Selat Malaka. Kabupaten yang dimekarkan pada tahun 2007 ini menghubungkan antara Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh dengan Kota Medan, ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini terus melakukan pembangunan di segala sektor. Di bidang perkebunan, Kabupaten Pidijaya telah menjadi salah satu kawasan sentra kakao di Provinsi Aceh. Begitu pula di sektor perikanan. Kabupaten Pidijaya memiliki potensi laut yang melimpah dengan garis pantai sepanjang 38,9 km. Di sektor pertanian, Kabupaten Pidijaya termasuk ke dalam 10 daerah dengan produksi padi terbesar di Aceh. Sektor lain yang juga terus tumbuh adalah jasa dan berbagai bidang perekonomian lainnya. Pasar Lungputu sebagai pusat perekonomian yang cukup ramai merupakan salah satu pemicu berdetaknya jantung perekonomian Kabupaten Pidijaya. Transaksi bisnis di pasar ini terjadi bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Lapak dagangan tersusun rapi dengan berbagai jenis kebutuhan rumah tangga, termasuk berbagai makanan pagi siap saji, serta warung-warung kopi tradisional khas Aceh. Di tengah hiruk pikuk inilah, Dayah Jemala Amal berada. Sejak didirikan, Dayah Jemala Amal telah menancapkan peran menjadi pusat keunggulan, Center of Excellence, penggerak perubahan, Agent of Change, dan penggerak pembangunan, Agent of Development, yang memadukan kurikulum Dayah konvensional dan kurikulum madrasah berbasis Standar Nasional Pendidikan BSNP. Dalam perjalanannya, Dayah Jemala Amal menerapkan nilai keteladanan 4 sifat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sidik, fatanah, amanah, dan tabligh, yang dipadukan dengan prinsip tata kelola manajemen yang baik, good corporate governance, yaitu bertanggung jawab, akuntabel, transparan, independen, adil, dan taat hukum. Apel sosialisasi budaya Dayah Jemala Amal Sabtu pagi 30 Januari 2016. Siap, laksanakan. Laksanakan. Untuk mewujudkan peran tersebut, Dayah Jemala Amal secara terus-menerus berbenah diri, memperkuat sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional ISO 9001, dan menetapkan rencana strategis dengan visi menjadi daya terbaik tingkat nasional pada tahun 2020.
Dayah dapat diterjemahkan sebagai lembaga pendidikan yang tetap berpijak pada ajaran Islam yang kuat. Didirikan pada tanggal 2 Januari 1986, Dayah Jemalah Amal merintis masa awalnya dengan 100 murid di bawah subsidi selama 20 tahun sebelum mandiri pada tahun 2006. Kini, Jemalah Amal menatap masa depan dengan target menjadi dayah bermutu terbaik tingkat nasional pada tahun 2020. Kami mengharapkan bahwa Dayah Jemalah Amal ini insya Allah dengan visi tahun 2020 mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik di Indonesia atau tingkat nasional. Kita sudah mencanangkan ada 12 misi. Salah satunya adalah kita mengharapkan lulusan-lulusan Dayah Jemalah Amal ini bisa masuk universitas-universitas top 10 di Indonesia seperti UI, ITB, Gajah Mada, ITS. Jadi mereka-mereka itu dengan masuk ke perguruan tinggi top 10 besar di Indonesia, mereka memiliki jaringan koneksi yang secara nasional. Sebagai bagian dalam goresan kanvas sejarah Aceh, sejak lama Dayah telah memikul tanggung jawab besar. Bagi Aceh, Dayah adalah aset yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Mengingat ke depan, tantangan yang akan dihadapi lembaga Dayah akan semakin besar. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah dalam pengembangan Dayah, baik tradisional maupun Dayah terpadu. Semenjak dulu, Dayah ini aset untuk Aceh. Karena yang sebenarnya untuk Indonesia aset. Karena dengan lahir daripada kader-kader Dayah masa dahulu, itu yang menjadi hebat Indonesia. Dalam mencapai Renstra 2015 hingga 2020, Dayah Jemalah Amal terus berbenah guna meningkatkan kualitas. Semangat tersebut tidak terlepas dari capaian dalam perolehan beragam penghargaan, seperti akreditasi A yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Atas prestasi menerapkan ISO 9001-2008 sejak tahun 2011, pada tahun 2012, Jemalah Amal dianugerahkan rekor muri, Museum Rekor Indonesia. Merujuk pada standar mutu yang telah ditetapkan, standar internasional ISO 9001, berarti kini Dayah Jemalah Amal merupakan lembaga pendidikan yang terkendali dengan standar internasional. Sholat subuh hari malam itu. Jadi pada pagi hari itu tidak diwajibkan sholat subuh. Kenapa? Ya ada ini bikaibiatnya. Dan bermula sholat fardu itu ada 5 pada tiap-tiap hari dan malam yang dimaklumkan daripada agama dengan mudah. Maka kafirlah akan orang yang mengingkarinya. Mengusung konsep perpaduan antara dayah tradisional dan modern, Jemalah Amal tetap mempertahankan pola pendidikan berbasis kitab kuning atau kitab klasik
yang merupakan karya dari para ulama. Dengan metode surah, seorang guru membacakan kitab, membuat baris dan menjelaskannya di hadapan para murid. Bukankah kamu seorang murid? Kita memindahkan, tetapi kita tetap in English, that sentence we call by negative. Sebagai daya terpadu, Jemalah Amal juga mengadopsi sistem madrasah berbasis kurikulum. Konsep ini sama sekali tidak merubah, menghilangkan atau mengurangi ruh dari pesantren, melainkan hanya memberi cara pembelajaran yang sedikit berbeda, seperti adanya metode tanya jawab, kerja kelompok, diskusi, praktek lapangan, dan lainnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun maf'alun. Kata ilal fi'il kataba yaktubu katban wa maktaban wa huwa katibun. Dalam melahirkan generasi muda yang berkualitas, Dayah Jemalah Amal juga fokus pada peningkatan kemampuan tenaga pendidik. Jemalah Amal bertekad untuk menghadirkan guru yang profesional dengan porsi yang proporsional antara jumlah murid dan guru. Fasilitas yang tersedia dalam komplek Dayah juga terus disempurnakan. Hingga saat ini, baik di asrama putra maupun putri, telah tersedia sejumlah fasilitas pendukung dalam proses belajar mengajar, seperti perpustakaan, lab komputer, klinik kesehatan, keamanan dan keselamatan, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Bagi wali murid, Dayah Jemalah Amal telah mampu membuktikan melalui madrasah berasrama bukan saja memberikan bekal dalam bersosialisasi, tetapi juga memahami dasar pengetahuan agama Islam pada umum, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, serta dapat berbahasa asing seperti Arab dan Inggris, sehingga dengan dasar tersebut cukup untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi kader bangsa yang baik. Penyelenggaraan pendidikan di Dayah Jemalah Amal tetap memberi ruang bagi para murid dalam mengekspresikan diri. Kegiatan tersebut diatur melalui ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam belajar madrasah. Sejumlah kegiatan itu meliputi program 2 bahasa, seni budaya, orkes dan kepramukaan, qiraatul kutub, tahfidzul Quran, muhazarah, dan bengkel menulis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib doa'ana. Kebersamaan para santri di dalam Dayah memang sengaja diciptakan di setiap aktivitas harian. Kegiatan tersebut dilakukan sejak sebelum subuh hingga saat istirahat malam tiba. Semua hal itu dirancang untuk meningkatkan hubungan persaudaraan di antara sesama murid. Bagi para murid, Dayah Jemalah Amal telah memberi banyak manfaat. Bukan saja mendapatkan ilmu agama, kemampuan berbahasa asing yang baik, namun juga mental dan kepribadian yang lebih kuat. Senang, bersyukur bisa berada di Jemalah Amal. Banyak pendidikan-pendidikan yang bisa saya dapat, pengalaman-pengalaman baru, berjumpa dengan guru-guru yang profesional yang mengajarkan kami tidak hanya fokus untuk belajar dan selalu belajar, tapi juga mengajarkan kami cara berakhlak yang baik, moral kami, memberi dukungan-dukungan semangat belajar kami, sehingga kami punya cita-cita setinggi mungkin yang bisa kami
tercapai. Saya senang karena selama 3 tahun saya menuntut ilmu di Dayah Jumal Amal ini, saya mendapatkan banyak hal-hal positif yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Di antaranya semenjak saya mondok di pesantren ini, ibadah saya semakin teratur, saya lebih disiplin dalam segala hal, dan tentunya kemampuan berbahasa saya semakin meningkat. Dan saya sangat berkesan dengan cara ustadz-ustadz di sini mengatur kami, di mana mereka selalu membimbing kami dan tanpa ada rasa bosan sedikit pun mereka selalu menasihati kami di saat kami salah dan selalu mendukung kami untuk memperoleh hal-hal yang positif. Dayah Jumal Amal telah mampu membuktikan melalui madrasah berasrama bukan saja memberikan bekal dalam bersosialisasi, tetapi juga memahami dasar pengetahuan agama Islam pada umum, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, serta dapat berbahasa asing seperti Arab dan Inggris, sehingga dengan dasar tersebut cukup untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi kader bangsa yang baik. Kami juga mengalami ketika kami tahun 10 sampai 93 bagaimana pembinaan IMTEK dan IMTAK oleh Dayah Jumal Amal ini. Jadi dalam menuntun kita bagaimana memberikan suatu suri teladan kepada dari guru-guru kami, bagaimana menerapkan sholat berjamaah begitu yang luar biasa. Kalau kita bisa terapkan ini, insya Allah, dan hasil daripada pesantren ini dari Jumal Amal ini itu akan menghasilkan kader-kader yang luar biasa untuk Aceh khususnya dan pada umumnya untuk Indonesia. Kami sebagai orang tua sangat berharap bahwa Jumal Amal tetap komitmen memperhatikan kualitas, menyediakan fasilitas-fasilitas yang cukup dalam rangka menghadapi tantangan pendidikan ke depan. Tidak hanya memberi dampak baik bagi para murid yang bersekolah ataupun para alumni yang telah tersebar di banyak tempat, Dayah Jumal Amal juga memberi angin segar bagi masyarakat sekitar. Keberadaan Dayah di tengah masyarakat terbukti telah menggerakkan ekonomi dan meningkatkan nama Lung Putu, tempat di mana Dayah berada. Karena dengan adanya Dayah di sini, kalau bidang ekonomi, karena santrinya karena semuanya di sini, jadi anak-anak santri itu berbelanja ke pasar Kedai Lung Putu. Jadi manfaat untuk ekonomi, berarti bertambah pendapatan daripada masyarakat. Dayah Jumal Amal bertekad untuk terus menjadi bagian dari proses